Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, berikanlah kelapangan dada kami. Permudahkanlah urusan kami. Hilangkanlah kekeluhan dari lisan kami, agar mereka dapat memahami apa yang kami perkatakan. Wahai Allah, bukakanlah untuk kami pintu-pintu kearifan. Berikanlah pemahaman kepada kami tentang agama, dan jadikanlah kami semuanya menjadi bagian dari hamba-hamba-Mu yang soleh. Wahai Allah, ilhamkanlah kepada kami ilmu, sehingga dengan itu kami mengetahui apa yang Engkau perintahkan kepada kami untuk melakukannya. Dan sehingga dengan itu kami mengetahui apa yang Engkau melarang kami untuk melakukannya. Dan berikanlah pemahaman kepada kami, agar kami mengetahui bagaimana cara bermunajat kepadamu. Dan semuanya itu atas rahmat dari Engkau, ya Allah, yang maha pemberi karunia untuk kami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita di pagi hari yang penuh barokah ini, kembali kita mengawali acara ini dengan memohon sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menganugerahkan hati yang lapang bening, hati yang bersih serta tulus dan ikhlas, agar dengan semuanya ini kami dapat bersama-sama dan kita bersama-sama menyampaikan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia tidak terhingga banyaknya yang telah Allah anugerahkan untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat Allah, kita semuanya masih diberikan lagi kesempatan untuk dapat terus melanjutkan perjalanan kehidupan di alam dunia yang sangat fana ini. Sementara kita mengetahui dan mendapati bahwa bagaimana di dalam Al-Quran pun mengingatkan kepada kita bahwa banyak sekali di antara hamba-hamba Allah yang telah dipanggil pulang kepada Allah, meminta agar dikembalikan lagi dalam kehidupan di dunia ini meskipun hanya sehari saja. Sehari saja yang mereka ingin melakukan amal kebaikan, ingin melaksanakan ketakwaan kepada Allah, dan ingin berbuat baik kepada sesama. Ingin memberikan infak dan memberikan bantuan kepada orang-orang yang memerlukan bantuan dari apa yang kita miliki.
Maka dari itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada sesuatu yang sia-sia yang Allah jadikan di dalam kehidupan kita. Dan apalagi yang terdapat di dalam Al-Quran, melainkan semuanya hanyalah merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dihantarkan kepada kita semuanya. Dan sebagaimana pula misi yang diemban oleh para nabi dan rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW adalah tiada lain melainkan menyampaikan peringatan dan berita gembira untuk kita semuanya. Maka semoga atas apa yang Allah sajikan di dalam Al-Quran, bagaimana keadaan orang-orang yang telah kembali kepada Allah dan kebanyakan dari mereka menyesali bahwa dalam perjalanan kehidupan di alam dunia ini tidak optimal melaksanakan amal-amal kebaikannya dan bahkan melakukan pula amal-amal keburukan yang tidak disukai oleh Allah. Maka semoga hal ini pun menjadi bagian daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita sekarang ini. Berarti Allah masih memberikan peluang kepada kita untuk memperbanyak amal kita. Dan begitu pun Allah berikan peluang bagi kita untuk terus memohon ampun, memohon dimaafkan, menyampaikan permohonan taubat atas segala perbuatan buruk yang kita sadari atau tidak kita sadari telah kita lakukan dalam perjalanan kehidupan kita pada hari kemarin ataupun hari-hari sebelumnya. Maka bersama-sama kita memohon kepada Allah agar kita diberikan kekuatan dan keistiqomahan di dalam mensyukuri nikmat hidup yang Allah berikan pada hari ini dengan melaksanakan sebaik-baiknya amal kebaikan dalam kehidupan di alam dunia ini. Kebaikan yang kita peruntukkan untuk diri kita sendiri, kepada orang-orang yang berada di seputar kita, dan bahkan kebaikan yang bisa kita lakukan untuk alam semesta ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati, memberkahi, dan meridhoi kita semuanya. Begitupun mensyukuri kita atas nikmat kesehatan yang Allah berikan untuk kita semuanya. Betapa kita mendapati sebagaimana kita menjalani dalam kehidupan kita sehari-hari, ataupun orang-orang yang berada di seputar kita, bahwa betapa mudahnya bagi Allah untuk mendatangkan ujian-ujian seperti itu. Di tengah kita merasa demikian sehat dan bugarnya, begitu mudahnya bagi Allah kemudian untuk memberikan ujian kepada setiap diri kita melalui ujian sakit itu. Sebagaimana kita dapati pada diri kita sendiri ataupun keluarga, sanak dan kerabat, serta sahabat-sahabat kita semuanya. Maka semoga di dalam kita mensyukuri nikmat sehat yang Allah berikan untuk kita semuanya di dalam kehidupan ini, di mana kita masih sangat leluasa melaksanakan tugas dan aktivitas kita. Semoga tiada sesuatu yang kita lakukan di dalam rasa syukur kita atas nikmat sehat ini, melainkan dengan menggunakan nikmat sehat ini hanya untuk kebaikan semata, mengharapkan dibukakan pintu rahmat, barakah dan ridho Allah bagi kita semuanya. Dan pada bagian akhirnya bersama-sama kita setiap pagi tiada henti, setiap hari kita saling ingat mengingatkan, dan terutama masing-masing kita mengingatkan diri kita sendiri, yaitu untuk menyadari dan mensyukuri nikmat paling utama yang telah Allah anugerahkan bagi seorang anak manusia dan hambanya. Itulah nikmat iman dan Islam. Dan pada hakikatnya, dan pada kenyataan dan sebenarnya, hanya dengan memiliki ketaatan dan ketakwaan kepada Allah, dan mensyukuri keberadaan nikmat iman dan Islam inilah, baru kita akan mendapatkan kebahagiaan hakiki di dalam kita menjalani kehidupan ini. Dan betapa bagi seorang hamba yang memiliki keimanan yang begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadari seluruh nikmat yang telah dianugerahkannya, baik nikmat sehat ataupun nikmat sakitnya, maka tidak lain yang bisa dihantarkan melainkan ketika mendapatkan karunia, hanya rasa syukur sepenuh hati. Tidak hanya menyampaikan ucapan melalui lisannya, menyampaikan alhamdulillah, namun berusaha menyerap sebanyak mungkin nikmat yang anugerah yang telah diberikan tersebut dengan meningkatkan amal-amal kebaikan di dalam kehidupannya. Dan begitu pun betapa indahnya ketika kita mendapati pada diri kita sendiri
ataupun ketika kita menyaksikan pada orang-orang yang berada di seputar kita, ketika mendapatkan musibah, masih begitu tegarnya, masih begitu sabarnya dan ikhlasnya menghadapi ujian, maka tidak ada pemandangan indah melainkan hanya ketika kita berada dalam keikhlasan puncak, mensyukuri atas apapun yang Allah berikan untuk kita semuanya. Dikarenakan ketika kita benar-benar beriman kepada Allah, maka salah satu dimensi keimanan kepada Allah, beriman kita kepada ayat-ayat Allah. Beriman kepada ayat Allah bukan hanya kita mengatakannya. Ketika kita mendapati fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama satu kesulitan itu Allah hadirkan begitu banyak kemudahan di dalamnya. Inna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya pada satu kesulitan itu Allah hamparkan begitu banyak kemudahan dan keberkahan di dalamnya. Maka tentunya meyakini dan mempercayai benar bahwa setiap ujian yang Allah hadirkan hanyalah merupakan pintu gerbang dibukakannya rahmat, barokah, dan ridho Allah untuk kita semuanya. Dan tentunya sebagai manusia yang begitu lemahnya Bapak dan Ibu, maka salah satu bagian dari kita pula adalah tentunya saling kuat menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Dan itulah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati kita, saling menguatkan tentang kebenaran di jalan yang benar, dan tentang kesabaran dengan cara sabar pula di dalam melaksanakannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati, memberkahi, dan meridhoi kita semuanya. Dan di dalam rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita yakini benar bahwa keberadaan kita setiap pagi ini dikarenakan Allah mengizinkan kita. Allah memilih kita untuk berada dalam kebersamaan seperti ini, di dalam kita menelusuri setiap huruf kata dan ayat yang Allah sajikan di dalam Al-Quran. Tentunya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalaulah bukan dikarenakan kekuatan dari Allah, kalau bukan dikarenakan keberkahan dan izin Allah untuk kita, maka boleh jadi banyak sekali alternatif kegiatan yang akan kita lakukan di setiap pagi ini, di dalam mengisi hari-hari kita. Tetapi Allah mantapkan hati kita, bahwa kita jadikan kegiatan ini di dalam menelusuri setiap huruf kata dan ayat yang terdapat di dalam Al-Quran ini, untuk menjadi bagian langkah pertama dan utama kita mengawali langkah-langkah kehidupan yang insya Allah kita jalani hari ini dan esok kita. Tentunya kita pun berharap dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya memohon semoga melalui setiap huruf kata dan ayat yang kita baca setiap pagi, baik ketika kita membacanya ataupun ketika kita mendengarkannya, semoga Allah bukakan pintu rahmat, barokah, hidayah, dan ridhonya untuk kita semuanya. Dan semoga Allah berikan pula kesan yang sangat mendalam pada pesan-pesan yang kita dapati setiap pagi ini. Dan semoga semuanya ini menjadi bagian dari hikmah, hidayah, dan inayah yang Allah berikan untuk kita semuanya. Dan semoga atas petunjuk yang Allah berikan untuk kita, semoga kita pun istiqomah untuk menjadikannya benar-benar sebagai petunjuk, sebagai lentera, penerang jalan, di dalam kita melangkah, menelusuri, dan menapaki hari-hari ke depan kita. Sampai dengan pada akhirnya ketika kita nanti kembali kepada Allah, semoga dikembalikan dalam keadaan terbaik, diterima seluruh amal kita, diampuni dosa dan kesalahan kita. Kembali kepada Allah, di mana Allah ridho kepada kita semuanya. Dan kita pun sukacita kembali kepada Allah, kembali ke pangkuan Allah. Dan semoga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kembali kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa pula tiada henti di dalam sendirian ataupun kebersamaan seperti ini. Sepenuh hati kita sampaikan dan sanjungkan dan hantarkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia, paling indah, dan paling elok akhlaknya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupannya hanya menghadirkan mutiara-mutiara keteladanan dan keindahan akhlak. Dan semoga kita diberikan kemudahan pula di dalam menelusuri pesan-pesan dan keteladanan dari Rasulullah. Dan tentunya untuk bisa seksama kita di dalam mengikuti dan melaksanakannya, maka kita memohon sepenuh hati kepada Allah
semoga Allah terus menambah kadar kecintaan kita kepada baginda Rasulullah. Dikarenakan dengan berbekalkan cinta itulah baru bisa kita secara seksama di dalam menelusuri, memahami, dan mempraktekkan keteladanan yang telah diwariskan kepada kita semuanya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya ingin sekali rasanya membacakan beberapa pesan Rasulullah SAW, dan kemudian kita bisa mendapati bahwa bagaimana ayat-ayat ataupun firman-firman Allah yang telah diantarkan untuk menjadi petunjuk bersama bagi kita semuanya. Bahwa bagaimana di dalam Al-Quran, sebagaimana termaktub di dalam surah Al-An'am pada ayat ke-152, dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun dia adalah kerabatmu. Dan begitu pun dalam surah Al-Ahzab ayat ke-70, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Begitupun dalam ayat ke-67 pada surah Al-Furqan, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di dalam menelusuri pesan-pesan yang kita dapati bahwa bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan orang-orang yang berada di seputarnya, dan termasuk pada pagi hari ini saya ingin melihat bahwa bagaimana Rasulullah telah memperlakukan dengan baik dan bijak kepada seluruh dan setiap menantunya ataupun suami daripada putrinya terutama. Bahwa bagaimana Rasulullah SAW telah memperlakukan menantunya yang merupakan suami dari Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Ali. Begitu Rasulullah memberikan penghormatan dan perlakuan yang sangat adil kepadanya. Bahwa wanita muslimah dan lelaki muslim yang baik dan arif tentunya selalu melihat akan segala kebaikan yang berada di seputarnya dan berupaya meningkatkan kualitas segala sesuatu apabila memang terdapat celah yang harus ditingkatkan kebaikan di dalamnya. Bahwa seorang lelaki muslim dan juga wanita muslimah di dalam menyikapi bahwa bagaimana keberadaan putra atau putrinya yang telah menempuh kehidupan dalam rumah tangganya, maka tentunya ia akan berupaya berlaku adil terhadap putra ataupun putrinya, dan begitu juga kepada menantu laki-laki ataupun menantu perempuannya. Dan seorang lelaki muslim dan wanita muslimah ketika mendapati bahwa dalam perjalanan kehidupan rumah tangga putra atau putrinya, maka tidak akan dikatakannya sesuatu melainkan hanyalah perkataan-perkataan yang akan meningkatkan kualitas hubungan suami istri daripada putra dan putrinya. Dan apabila terdapat kekurangan pada putranya, maka ia akan menasihati sepenuh hati. Dan begitu pun ketika mendapati kekurangan pada putrinya, ia pun akan menyampaikan dengan penuh kearifan, dengan penuh kebijaksanaan, agar putrinya pun memahami apa sesungguhnya yang masih merupakan kekurangan yang didapati pada dirinya dalam hubungannya dengan suaminya. Dan begitu pun terhadap menantunya, maka ia lebih berhati-hati lagi dibandingkan ia berbicara dengan putra atau putrinya sendiri. Dan bagaimana seorang lelaki muslim ataupun wanita muslimah di dalam kehati-hatiannya menyampaikan pesan, maka yang diutamakannya adalah bagaimana pesan itu tersampaikan secara efektif, tidak menggunakan emosi ataupun terbawa emosi di dalam menyampaikannya. Maka sesungguhnya dengan penuh kesabaran dan kearifan dan semata-mata menyampaikan nasihat itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya semuanya itu akan menjadi mudah baginya di dalam menyampaikan pesan-pesannya. Dan betapa sesungguhnya seorang lelaki muslim dan wanita muslimah akan menghormati keluarga-keluarga lainnya, termasuk pula keluarga yang telah dibangun oleh putra atau putrinya sendiri. Dan pada akhirnya tiada lain yang dilakukan oleh seorang lelaki muslim dan wanita muslimah di dalam menyikapi kehidupan rumah tangga putra atau putrinya, melainkan tiada pernah berhenti memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebagaimana diyakini bahwa doa yang dihantarkan oleh seorang ayah dan ibu adalah merupakan doa yang tidak akan tertutupkan ataupun tertolakkan dari keriduan ataupun dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi doa-doa itu adalah doa untuk kebahagiaan putra ataupun putrinya dan seluruh keturunannya. Maka semoga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dari apa yang telah kita dapati, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan tuntunan kepada kita semuanya, dan begitu pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh yang begitu jelas dan nyata bagi kita semuanya. Semoga bagi kita sebagai orang tua yang memiliki menantu, baik menantu putra ataupun menantu putri, semoga kearifan dan kebahagiaan dan kebaikan yang kita inginkan kepada atau putra dan putri kita pun diberikan keistiqomahan menginginkan agar kebaikan yang sama didapati pula dalam kehidupan mereka ketika mereka telah melaksanakan kehidupan dalam rumah tangga mereka. Dan tentunya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kewajiban kita sebagai orang tua tiada lain hanyalah menyampaikan nasihat-nasihat. Dan tidak ada nasihat yang baik melainkan nasihat yang disampaikan dengan penuh kearifan dan kesabaran di dalamnya. Seraya meyakini bahwa atas apa yang disampaikan hanyalah sekedar merupakan bagian daripada ikhtiar, dan selebihnya hanyalah Allah yang akan menentukan dan akan memberikan petunjuk meskipun hal itu kepada orang yang kita cintai. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk meskipun itu kepada orang yang engkau cintai, tetapi hanya Allah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan rumah tangga yang kita bangun dan juga rumah tangga yang dibangun oleh putra dan putri kita semuanya, sanak dan kerabat kita, tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat, semuanya. Semoga kita terus diberikan kekuatan, diberikan kesabaran dan keistiqomahan, dikarenakan begitu banyaknya keberkahan dalam kehidupan rumah tangga, dan tentunya tidak mudah untuk mencapainya, melainkan hanya dengan kesabaran, melainkan hanya dengan meyakini bahwa sesungguhnya setiap kebaikan yang kita lakukan dan semata-mata hanya ingin mengharapkan dibukakan pintu rahmat, barakah, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tinggal tunggu waktu saja Allah akan berikan kebahagiaan untuk kita semuanya. Boleh jadi sedikit atau tidak kita dapatkan seakan-akan kebahagiaan dalam perjalanan kehidupan di dunia. Maka sesungguhnya dengan kesabaran itulah nanti Allah akan hadiahkan, Allah akan anugerahkan untuk kita semuanya kebahagiaan hakiki dalam perjalanan kehidupan di akhirat nanti. Kesabaran di dalam kita menghadapi siapapun yang berada di seputar kita, dan tidak ada kesabaran itu kecuali hanya mengharapkan keridhaan Allah berlaku atas diri kita. Maka sesungguhnya Allah pun akan menyertai kita semuanya. Innallaha ma'as sabirin. Allah akan menyertai, membersamai orang-orang yang sabar. Dan ketika Allah sudah membersamai kita, maka tidak akan Allah biarkan seseorang itu berada dalam kenestapaan di dalam kehidupannya, melainkan hanya kebahagiaan semata. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebagai tanda terima kasih dan hormat kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah begitu sabarnya mengajarkan segala kebaikan dan keteladanan untuk kita semuanya. Dan ketika kita pun meyakini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan membukakan pintu rahmat, pintu cinta, dan ampunannya untuk kita semuanya. Maka bersama-sama setiap pagi kita memohon kepada Allah, setiap kita menyampaikan salawat dan salam, semoga Allah hantarkan pula kadar cinta yang terus bertambah kepada Rasulullah. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, setiap pagi pula Bapak dan Ibu kita saling mendoakan dan saling mengaminkan setiap doa permohonan kebaikan yang dihantarkan dalam kebersamaan ini. Dan betapa bahagianya kalau sana kita bisa menghadirkan untuk ayah dan ibu kita
doa yang dihantarkan bukan saja oleh putra dan putrinya, tetapi oleh seluruh sahabat putra dan putrinya. Maka bersama-sama kita memohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala bahwa di dalam pertemuan kita setiap pagi ini bersama-sama kita mengantarkan doa dari kita untuk seluruh ayah dan ibu kita semuanya. Semoga kebahagiaan yang didapati oleh ayah dan ibu kita bukan hanya menerima doa yang dihantarkan oleh putra atau putrinya, namun juga oleh seluruh sahabat, oleh saudara-saudara, putra dan putrinya. Dengan mengenang penuh kerinduan atas segala kebaikan, atas segala keteladanan yang telah dihadirkan oleh ayah dan ibu kita. Seraya kita mengenang bahwa kita hanya mengenal nama-nama pertama kali, termasuk juga kita mengenal asma Allah, mengenal nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui ayah dan ibu kita. Maka tentunya sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa ketika seseorang itu terinspirasi atas apa yang kita lakukan, maka yang kita lakukan itu lebih baik daripada apa yang telah dilakukan oleh matahari sejak matahari itu terbit hingga terbenamnya. Bukankah nama-nama yang kita dapati dalam kehidupan ini, dan termasuk pula khususnya nama yang kita gunakan sehari-hari ini adalah nama yang disematkan oleh ayah dan ibu kita. Maka setiap sidik jari kebaikan yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, maka akan bermuara pula kepada ayah dan ibu kita. Maka kita memohon kepada Allah dalam perjalanan kehidupan kita ke depan, semoga Allah tingkatkan amal kebaikan kita dan jauhkan sejauh-jauhnya kita dari amal keburukan kita, dikarenakan semuanya itu akan bermuara kepada ayah dan ibu kita. Semoga termasuk pula di dalam kita menelusuri melalui kegiatan ngaji bareng online ini, ketika kita membaca ataupun mendengarkan melalui setiap huruf kata dan ayat ini, semoga pada saat yang sama Allah anugerahkan kebahagiaan bagi ayah dan ibu kita semuanya. Kepada ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah, semoga Allah terima seluruh amalnya, Allah lipat gandakan ganjaran bagi mereka, dan semoga Allah ampuni dosa dan kesalahannya, Allah lapangkan alam kuburnya, Allah hadirkan cahaya yang menyejukkan baginya, dan semoga hanya taman-taman kebahagiaan surga, taman kebahagiaan tiada tara, ya Allah hadirkan untuk mereka sampai nanti Allah bangkitkan ayah dan ibu kita di jannah terbaiknya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu pun kepada ayah dan ibu kita yang Allah masih berikan kesempatan untuk terus melanjutkan perjalanan kehidupan di alam dunia yang sangat fana ini. Semoga Allah berikan umur yang barokah, kesehatan yang prima dalam senantiasa melaksanakan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kembali bersama-sama kita mendoakan sahabat-sahabat kita, Bapak dan Ibu yang tengah dalam keadaan sakit ataupun mendapatkan ujian-ujian lainnya di dalam kehidupan ini. Sama-sama kita mendoakan untuk Ibu Dr. Karmini Karimastuti yang akan menjalani operasi pinggulnya. Semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran di dalam pelaksanaan operasinya, dan semoga Allah sehat dan sembuhkan beliau. Dan begitu pun Bapak dan Ibu, di tengah informasi yang kita dapati bahwa kondisi kesehatan yang didapati oleh Ibu Sri Bebasari yang menurun sekarang ini, kita sama-sama kita mendoakan, kita hantarkan doa yang terbaik kita Bapak dan Ibu. Semoga Ibu Sri Bebasari yang selalu menginspirasi, selalu bersemangat, dan selalu menunjukkan kepedulian kepada lingkungan, menginspirasi kebaikan untuk kita semuanya. Semoga Allah segera sehatkan, semoga Allah sembuhkan, semoga Allah angkat sakitnya, dan semoga Ibu Sri Bebasari Allah berikan kesempatan lagi untuk bersama-sama kita kembali di dalam forum ini. Dan begitu pun sama-sama kita mendoakan Bapak dan Ibu untuk orang tua kita, untuk senior kita, saudara kita, Bapak Ahmad Syarif Puradimaja. Semoga Allah segera sehat dan Allah sembuhkan dari sakitnya.
dan Allah berikan keistiqomahan dalam iman dan Islamnya. Dan semoga Allah berikan kemudahan pula bagi beliau untuk terus dapat melantunkan ayat suci Al-Quran ataupun mendengarkannya. Dan semoga hanya kebahagiaan hakiki Allah anugerahkan kepadanya. Dan begitu pun tiada henti kita memohon juga untuk kesehatan saudara kita Bapak Yasmil. Semoga Pak Yasmil segera sehat dan pulih kembali. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kepada Bapak dan Ibu yang lainnya pun yang tidak kita ketahui nama-namanya, namun yang tengah boleh jadi dalam keadaan sakit sekarang ini, ataupun mendapatkan ujian dari Allah, semoga Allah berikan keistiqomahan dalam iman dan Islam, dan semoga sabar istiqomah di dalam menghadapi ujian-ujian ini. Dan semoga dengan kesabaran dan keikhlasan menghadapi semua ujian Allah, semoga Allah tingkatkan derajat keimanan dan ketakwaan kita kepadanya, dan semoga Allah luntur dan gugurkan segala dosa dan kesalahan kita. Dan pada pagi hari ini Bapak dan Ibu, kami ingin mohon doa restu pula dari Bapak dan Ibu semuanya, bahwa dalam amanah yang saya emban selama hampir 2,5 tahun ini sebagai Ketua Harian dari Pengurus Besar Perpanahan Indonesia, pada hari ini sampai dengan tanggal 21, insya Allah kita akan melaksanakan musyawarah nasional, di mana akan berkumpul nanti seluruh perwakilan PB Perpani dari seluruh wilayah Indonesia untuk melaksanakan musyawarah nasional pertanggungjawaban kepengurusan periode ini, yang di ketua umumnya adalah Ibu Iliza Sa'adudin dan saya sebagai ketua hariannya. Dan saya pun mendapatkan amanah sebagai ketua panitia di dalam penyelenggaraan Munas ini. Mohon doa restu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, semoga Allah lindungi, Allah rahmati perjalanan Munas ini, dan semoga segala sesuatunya berlangsung dengan baik, berlangsung dengan penuh keadilan, kearifan, dan penuh kebersamaan dalam silaturahim yang dirahmati Allah. Dan semoga terpilih pula di dalam Munas ini sebagai ketua adalah orang-orang yang memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki karakter terbaik, memiliki karakter mulia yang mengemban dan menyadari, mengetahui visi dan misi terbaik bagi PB Perpani ini untuk membawa bukan hanya sekedar medali dalam setiap pertandingan ataupun perlombaan, semoga menyadari pula pesan-pesan dan makna yang termaktub di dalam setiap kegiatan olahraga itu yang menyangkut masalah sportivitas, kebersamaan, tanggung jawab, dan nilai-nilai mulia lainnya. Nah, pada hari ini insya Allah Bapak Ibu kita akan melanjutkan bacaan Al-Quran kita dengan membaca ayat ke-105 sampai dengan ayat ke-109. Kita sudah berada pada penghujung membaca ayat-ayat yang terdapat pada surah Al-Isra atau surah Bani Israel ini. Semoga melalui setiap huruf kata dan ayat kita baca di pagi hari ini, Allah bukakan pintu rahmat, barakah, dan hidayah untuk kita semuanya. Dan di tengah musibah, bencana, gempa bumi yang terjadi di banyak tempat di negeri tercinta ini, maka pada pagi hari ini insya Allah dalam acara beranda kita, sama-sama kita akan mendengarkan penuturan pemaparan yang disampaikan oleh Profesor Harry, dan beliau adalah seorang ahli sebagai ahli geologi dan termasuk pula ahli gempa dalam hal ini. Bersama seluruh harapan kita dan doa yang telah kita antarkan dalam forum ini, semoga Allah mengijabahkannya, Allah berikan yang terbaik untuk kita semuanya. Mari bersama-sama kita membaca Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi
نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا 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 وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس 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 لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا 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 قل آمنوا به أو لا تؤمنوا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم
Innalladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا 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 ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا 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 ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا 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 صدق الله العظيم صدق الله العظيم